alhiqna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita yang insyaallah malam ini kita bahas di surat At-Talaq ayat 3. Harusnya dari ayat 2 ya, kita ambil dari ujung. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Sengaja saya ambil dari ayat 3 karena kita lagi latihan. Ya, latihan mengetahui kedudukan kalimat. Maka saya mulai dari ayat 3. Yuk kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Di sini ada dua qiraah. Ada juga yang baca Innallaha balighun amrah. Ada juga Innallaha balighu amri. Jadi kalau dibaca balighu tetap dia khobar tapi wa huwa mudhof. Tapi kalau dibaca balighun tetap dia khobar inna tetapi amronya jadi maf'ul bih karena dari pola isim fa'il ya. Itu sekarang kita harus tahu ilmunya. Oke, terus lanjutannya qad ja'alallahu likulli syai'in qadra apa qadara? Qadra ya. Ibu ada? Udah? Ya. Kita mulai dari kedudukan kalimat ya. Kayaknya udah gede jadi kita nggak usah nulis. Nanti yang baru silakan buka YouTube kan gitu Pak Haji. Buka YouTube saya yang materi awal itu boleh dibolak dibalik insya Allah. Ya. Jadi nomor 1 mudah-mudahan Allah fahamkan gitu. Karena yang memahamkan itu Allah. Wa yarzuq. Nah, itu kenapa saya pancing dari ayat 3. Tidak mungkin itu yarzuq itu enggak ada rumusnya. Yang ada yarzuqku, gitu kan? Kenapa jadi yarzuq? Nah, gitu. Maka berpikir, oh berarti wawunya atop. Begitu. Berarti yarzuq ada yang menyebabkan menjadi jazm. Sehingga yarzuq itu fi'il mudhari yang dijazmkan karena sebagai maktuf. Ada nggak ayat sebelumnya yang jazm? Yaj'al. Ada kan? Itu di ayat 2. Waman yattaqillaha yaj'al. Itu mannya isim syarat sebagai mubtada. Yattaqi itu asalnya ada ya itu. Alif bengkok. Jadi yattaqi itu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh man dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat sebagai fi'il syarat gitu. Fa'ilnya huwa kembali ke man. Allaha maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Yaj'al fi'il mudhari yang dijazmkan oleh man dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat tuh gitu. La huruf jar hu dhamir muttasil sebagai majrur. Makhrajan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertamim. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah,
Barang siapa dia hanya takut kepada Allah, yaj'al, niscaya dia Allah akan menjadikan lahu baginya makhraja, jalan keluar. Satu. Yang kedua, wayarzuqhu. Nah itu di ayat 3. Makanya dia yarzuk, berarti maktuf dari maktuf alaihnya yaj'al. Maktuf dengan maktuf alaih itu kedudukan kalimatnya sama, berarti dia jadi jawab syarat gitu. Jadi barang siapa dia bertakwa kepada Allah, satu, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Kita sekarang malam ini berbicara rizki ya. Berbicara rizki. Paham? Kita tahu rizki kan? Tahu rizki? Rizki yang selama ini kita pahami adalah sesuatu yang baik. Betul? Sebetulnya enggak gitu. Kenapa di surat Ar-Rahman itu sampai dibolak dibalik, diulang sampai 31 kali? Nikmat mana lagi yang kau duskai? Apa Qur'annya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai 3 kali itu apa maksudnya Allah? Iya, sampai 31 kali itu apa itu maksudnya? Kok bisa sampai diulang-ulang? Kita baru paham yang namanya rizki itu yang enak. Kebanyakan kita lambat mengucapkan alhamdulillah. Contoh, ada seseorang di PHK itu. Kira-kira ngomong alhamdulillah tidak? Nah, itu kan di PHK. Pas nyampe rumah istri bilang, "Mas kok pulang pagi tumben?" "Aku di PHK." Istri manyun apa tersenyum terbahak. Ya, nggak berani akan mengucapkan kalimat itu. Ya. 2 tahun berikutnya dia punya toko besar. 2 tahun berikutnya ketemu temennya yang masih di pabrik. Waktu di pabrik gajinya cuma 6 juta, berarti sehari dibayar 200.000. Begitu dia punya toko, penghasilannya sehari 500. Jadi sebulan berapa? 15 juta. Dompetnya sudah mulai tebel. Ketemu temannya, apa kata temannya? Sekarang dompetnya tebel. Alhamdulillah, aku sekarang punya toko. Wallahu ya'lamu wa antum. Ketika Allah putuskan dia di PHK, kenapa dia nggak berani ngucapin alhamdulillah? Padahal Allah akan alihkan menjadi 2 tahun berikutnya punya penghasilan 15 juta per bulan. Nah temennya masih tetap 6 juta. Yang waktu itu mencemooh, ya kan? Tuh kan di PHK kan, kayak gitu. Tahu-tahu dia punya penghasilan 15 juta. Coba kalau berani di awal mengucapkan alhamdulillah, 30 juta Allah kasih. Karena dia nggak berani. Ketika diputuskan PHK nggak alhamdulillah, nggak berani dia, yang ada Allah tidak adil, gitu. Padahal Allah punya rencana lain. Ya ini Qur'annya, innallaha balighu amrihi. Gitu. Ya Bu? Berani nggak ketika kita kena sakit bilang alhamdulillah? Mungkin sakit, iya kan? Makanya berani kita mengucapkan alhamdulillah di awal, Allah lipat gandakan nikmatnya. Gitu. Itu kan kita anggap rezeki kalau enak kan ya? Enak. Dagang untung, alhamdulillah. Dagang rugi, Allah tidak adil. Padahal hari ini aku butuh duit banyak, kenapa aku dikasih rugi? Coba bilang alhamdulillah, aku dikasih rugi hari ini oleh Allah. Itu makanya kita suka lambat membaca alhamdulillah. Nah itu ujungnya Allah tidak lipat gandakan. Saya pernah bilang, ketika kita punya rencana pengen ditarik yang aturan 10 tahun ditarik menjadi 1 tahun ya. Nyambung? Insyaallah. Nah hari ini kita bicara tentang rizkinya orang yang bertakwa. Ya, ayatnya sering kita kenal ini. Ya, tapi malam kayaknya. Hah? Kayaknya jadi
kita coba kupas ayat ini sesuai dengan Jalalain gitu pertamanya. Wa yarzuqhu, dan niscaya Allah beri rizki dia min haitsu la yahtasib. Minnya huruf jer. Tadi hunya udah ketemu. Yarzuq fi'il mudhari yang dijazmkan karena sebagai maktuf dari maktuf alaihnya yaj'al gitu. Dengan fa'ilnya huwa, hu dhamir muttasil sebagai maf'ul bi. Minnya huruf jer, haitsu isim yang mabni sebagai majrur. Itu jangan sampai haitsu majrur yang dijerkan dengan domah. Itu saya malu itu dengarnya. Enggak ada tanda jer domah, enggak ada. Kenapa jadi haitsu? Karena ketemunya huruf la, itu huruf. Ya. Kalau ketemunya isim baru ngejer dia. Maksudnya tandanya kasroh. Karena ketemunya huruf atau ketemunya fiil, maka kembali ke asal. Semua kata asalnya rofa. Ya. Jadi min haitsu la yahtasibu. Yahtasibu fiil mudhari dengan fa'ilnya huwa. Wa may yatawakkal, itu wawunya istiqnaf baru lagi. Manya isim syarat sebagai mubtada. Yatawakkal fiil mudhari yang dijazmkan oleh man dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa sebagai fiil syarat ala huruf jar Allahi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa dia bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Bersandar. Jadi makna aslinya tuh kalau lihat kamus bersandar. Jadi kalau kita bersandar itu harus sesuatu kepada sesuatu yang kuat, yang kaya, yang kuat, yang baik, yang peduli. Jangan bersandar kepada yang bakhil, pelit, kere lagi. Enggak pedulian orangnya. Ya, masa bodoh kita sandarin. Nah, iya. Jadi ya tawakal ala Allah fi umurihi, di dalam semua urusannya. Fahuwa hasbuh, fanya robito, huwanya domir munfasil sebagai mubtada. Hasbu khobar yang dirofakan dengan domah, wa huwa mudhaf, hu domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Jadi huwa hasbuhu kalimat. Nah itu kalimatnya sebagai jawab syarat. Jadi satu kalimat. Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa dia bertawakal, barang siapa dia bersandar kepada Allah, niscaya atau maka dia Allah hasbuh, pasti mencukupinya. Kafihi, kafa mencukupi, mencukupinya. Gitu. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah, tidak kepada yang lain, Allah pasti mencukupi. Gitu, pasti mencukupi. Nah, kita tuh kadang-kadang tidak percaya dengan kemampuan Allah. Ya. Kita lebih percaya kepada pemikiran kita. Padahal pikiran kita yang menciptain Allah. Iya. Ya, ini Allah memberitahu, udah cukup bersandar kepada Allah. Allah cukupi. Innallaha balighun amrohu. Kalau bacanya seperti itu, innanya huruf nasab dan taukid, Allaha isim ina yang dinasabkan dengan fathah. Balighun khobar, ina yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Amro maf'ul bih dari balighun, wa huwa mudhaf, hu dhamir muttasil sebagai mudhaf. Ini satu. Kalau yang kedua bacanya innallaha balighu amrihi. Nah itu balighunya tetap khobar inna yang dirofakan dengan domah, wa huwa mudhaf, amri mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhaf, hi dhamir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Gitu, nyambung. Sesungguhnya Allah balighu amrihi, hanya menjalankan rencananya. Tuh, ingat itu. Dan itu harus masuk ke kita, itu tauhid itu. Sesungguhnya Allah itu hanya menjalankan rencananya.
Kita punya rencana tidak? Allah punya rencana. Menangan mana rencananya Allah dengan kita? Nah itu. Jadi kita tuh menampilkan rencananya Allah. Jangan sekali-kali kita berontak dengan rencananya Allah, nggak bakal kuat. Gitu. Allah punya rencana tentang kita dari dibedong sampai dibedong lagi, itu kehidupan kita sudah diprogram oleh Allah. Allah tidak keluar dari rencananya. Makanya ada kalimatnya diperkuat dengan inna. Sungguh. Kenapa? Orang ragu di situ. Ngerti? Jadi kalau Quran pakai inna, yang diajak bicara itu orang yang ragu. Nah sekarang kita nggak boleh ragu lagi. La roiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kenapa kita masih ragu? Ini Allah jelaskan, sesungguhnya Allah tuh menjalankan rencananya. Jadi kalau kita punya rencana, kalah sama rencananya Allah. Paham? Insya Allah. Rencana kita ngegas kemarin, ingat nggak? Rem tangannya belum dilepas, nggak bakal pergi tuh mobil. Iya kan? Nah itu ketetapan Allahnya, cocokin dulu set. Walaupun sedikit jalan set. Nyambung. Nah itu Pak. Ya. Terus kaitannya dengan merubah gimana? Ikuti aturan Allah, cara merubahnya dengan doa. Ya, lihat tafsirnya. Innallaha balighu amrihi muradihi. Sesungguhnya Allah, dia hanya menjalankan rencananya yang dia kehendaki. Itu di situ ada muradihi. Yang Allah kehendaki. Ketika kita berdoanya rajin, bisa dirubah oleh Allah walaupun rencana itu sudah dibikin oleh Allah. Jadi satu-satunya yang bisa merubah adalah doa, bukan usaha. Bukan. Enggak ada kaitannya usaha dengan ketetapan Allah, tapi dengan berdoa Allah bisa rubah. Ya ketika Allah senang. Ketika kita nih nyebelin ya enggak. Ngerti? Iya. Ada doa itu nyebelin, kitanya nggak tahu ilmunya, ya kan? Nggak punya wudhu, sembarangan, gitu. Pakai etika, gitu. Pakai tata krama yang sopan, gitu kan? Punya wudhu, menghadap kiblat, itu etika berdoa. Orang kita ke bupati aja ya, pakai kemeja, berani nggak pakai kaos? Nggak berani pakai kemeja. Suami istrinya lihat, Mas pakai sepatu gitu, jam tangannya pakai, Mas jangan malu-maluin aku. Nih yang dipakai yang setrikaan nih bajunya, gitu kan? Itu cincin pakai, Mas, cincin dari Mbah, iya kan? Itu baru ngadep bupati. Nah yang bikin bupati dicuekin, doa asal-asalan gitu kan? Iya itu. Walaupun doa diperintah, kita tetap pakai adab. Etika berdoa. Terus Allah juga kasih aba-aba. Menjelang subuh tuh turunnya rahmat deras. Gitu. Cepet bawa ember, bawanya gelas. Ini dapatnya segelas. Bawa ember. Mananya apa kalau ember? Ya dari mulai bangun tidur sampai subuh terus. Sholat segelas ini 2 kali, bobok lagi. Gelas itu. Gelas. Coba baca Nasul Ibad. Di situ dijelaskan yang obat hati, ya kan? Iya, Allah tuh turunnya derasnya rahmat itu menjelang subuh. Iya. Itu hujan deras itu, betul-betul. Yang melihat siapa? Orang yang berilmu yang melihat. Ini Nabi menjelaskannya seperti itu. Cepat bawa ember. Ya, bawa ember, bawanya gelas. Iya wajar kalau dapatnya segelas kan. Ini orang bawanya gelas. Gitu Pak. Bila perlu drum kata Subhanallah. Berarti kalau drum dari 2:30 star. Terus. Iya, drum itu berat kan? Ember mendingan agak berat tapi mending. Ya. Gitu Pak. Nyambung tidak? Allah tidak akan merubah rencananya. Saya pernah bilang, Allah tidak akan memberikan sesuatu yang baru. Tidak akan. Karena Allah menjalankan rencananya.
Ya Allah sembuhkan aku, ya Allah kayakan aku. Itu rencana kita. Kita sodorkan kepada Allah. Itu rencana baru berarti. Allah menjalankan rencananya. Ngerti? Allah nggak nurut kita, kita yang nurut Allah. Yang jadi Tuhan siapa kata Jibrilnya nanti? Ya, paham tidak? Insya Gitu, Allah. Pak. Makanya di sini ada tafsirnya murodihi, yang Allah kehendaki itu. Kalau Allahnya seneng, ini doanya rajin, ini terus doa terus, pasti dirubah oleh Allah ketika Allah senang. Ya, nyambung tidak? Itu Pak. Terus berikutnya wa fi qiraatin bil idofati. Itu tadi ada yang bacanya bil idofa, balighu amri itu idofa. Ada juga tadi baligun amrohu. Gitu ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in. Sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu qadron. Qadron itu maknanya miqatan. Ada waktu-waktunya, ada kadarnya. Di sini dalam contohnya likulli syai'in adalah ka rokhoi itu sukses. Seperti seseorang itu sukses, itu ada kadarnya. Sampai kapan dia sukses? Wasyiddatin, sengsara, itu ada saatnya. Sampai kapan sengsara? Gitu. Cuman ada orang yang di luar ini, dia kok sukses terus, gak pernah sengsara. Ada orang-orang seperti itu. Standarnya itu sukses dan sengsara, kebangkrutan itu bergantian, ya kan? Tilkal ayyamu nuda wiluha. Allah tuh gilirkan. Kadang sukses, kadang dagang tuh kadang untung, kadang rugi. Tapi ada yang untung terus. Ada orang yang sukses terus tidak pernah turun ke bawah. Siapa dia? Kita berusaha jadi orang yang beda dengan standar. Gitu. Standar orang tuh malam tidur. Kita mah melek gitu. Bukan remi. Melek tapi remi gitu. Awangkong. Ya. Tidak. Fahajaru ilallah, hijrah ke Allah. Nyaman dengan Allah, wiridan. Gak usah mikirin dunia. Dunia itu urusannya Allah. Kita gak bakal kuat ngurusin dunia. Gak bakalan, bukan bagian kita. Kita urusin aja ibadah waktunya, ngaji-ngaji. Disibukkan dengan perintah Allah. Monggo buktikan. Orang yang disibukkan dengan perintah Allah, dunia itu ngikut. Ya, makanya Jumat hadir besok. Saya kupas itu sampai ke iya. Gimana? Iya kan minggu depan. Saya minggu ini Jumat ketiga. Jumat ketiga. Saya bergiliran dengan Ustaz Jaini di Giri Asrinya. Bergiliran dengan beliau dua-dua. Ya. Nyambung? Nyambung ya itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang tidak mengenal rokho, tidak mengenal syiddah. Makanya saya pernah bilang ya, ada di Tandul Ghafilin. Nah, itu. Doanya orang yang sengsara itu nggak mustajab. Tandul Ghafilin itu. Justru ketika lagi sukses itu mustajab doanya. Tapi kebanyakan orang kalau di atas angin ya lupa. Iya kan Pak? Makanya orang sengsara tuh lama. Orang kalau lagi sengsara lama. Doa-doanya gak mustajab. Iya. Kelihatan butuhnya. Kalau lagi senang dia. Iya kan? Kalau senang dia lupa. Pas lagi sengsara. Allah gitu. Gak mustajab. Ular tahu gak Bu? Ular kalau berbisa matok ayam mati, matok entok mati, sehat Pak. Matok dirinya mati, tidak. Orang kalau lagi sengsara itu doanya nggak mustajab. Nah makanya satu cara gimana? Senengkan orang lain, gembirakan orang lain.
biar dia mendoakan kita. Doakan orang, istri kita orang bukan. Nah ya iya, minta doanya istri. Anak kita orang, senangkan mereka, minta doanya. Iya kan? Kadang-kadang kita nggak percaya sama anak sendiri. Pernah minta doa ke anak kan? Nah doain mama, nah doain. Harus itu. Tapi senangkan dulu anak. Dijewer-jewer, doain nak. Senangkan dulu anak, baru minta doa. Ya, apalagi yang belum balik itu bersih. Yang sudah balik pun bagus. Senangkan anak, baru nak doain mama, doain bapak. Jangan panjang-panjang, jangan diceritakan masalahnya. Anak bisa koyoan. Nah, doain bapak, nah, bapak lagi gini gitu. Nah, koyoan itu anak. Boro-boro mendoain sedih, iya. Percuma lagi ke bawah sedih lagi. Gak usah ceritain. Ya, saya dulu pernah cerita. Seseorang itu jadi sengsara, seseorang itu jadi sakit itu karena ikol. Ikol itu ikatan yang tidak bisa lepas kecuali Allah yang melepaskan. Besok saya jelasin yang sekarang biar hadir. Ya, paham ya? Gitu. Jadi minta doa. Kalau lagi senang, banyak berdoa. Nah, ketika kita pengen tidak sidah roho terus, ya itu. Ketika senang banyak doa, ketika tidak, ya senang terus nanti. Ya, nyambung. Nah gitu Pak. Karena Allah secara umum itu memberikan batasan-batasan, mikot, ada waktu-waktunya, waktunya sukses. Kenapa Allah gilir seperti itu? Biar kita nggak sombong. Ketika lagi di atas nggak sombong, ingat yang di bawah. Yang bawah juga tidak merasa putus asa. Suatu ketika Allah angkat, itu maksudnya. Tapi ada orang-orang yang berada di atas terus, ya tidak pernah turun ke bawah. Yaitu ketika kita berbeda dengan mereka, berbeda dengan umumnya orang. Umumnya orang tuh kalau sholat zuhur 4 rakaat, kita mah 8. Ini beda kan? 8. Qobliyah sama habis saya bilang 8 teh pergi dia terus pidato ke orang, Ustaz Cuki itu sesat, ngajarin sholat zuhur 4 rakaat 8 rakaat. Model begitu tuh yang bahayain. Nyambung Pak? Sip. Nah itu selesai. Baca dulu. Wayar zuhu min haitsu la yahtasib. Nah ini buktinya belum ya, tafsirnya ya. Yahtiru bibalihi. Ya, bali itu boleh diartikan hati. Hati. Bibalihi. Yahtiru itu bisikan, getaran pada hati. Artinya rezekinya orang bertakwa itu kerentek aja nggak ada, dugaan aja nggak ada, tiba-tiba kok dapet, nah gitu. Nah, kita yang dikejar tuh ini Pak, min haitsu la yahtasib. Caranya ada 3 ya, ada 3. Saya baru kasih tahu 1 kan ya, tidak boleh suudzon. Ayo laksanakan. Tidak boleh sudon sama siapapun. Caranya ada 3. Jangan semua dulu. Tapi saya kasih gambarannya dulu. Suudon itu muncul dari apa? Dari hati apa dari pikiran? Ayo. Dari, nah, kalau ibu buka kulkas, di situ ada jeruk nipis gede, tapi asamnya minta ampun. Terasa nggak di gigi ibu? Padahal belum kan? Tapi terasa kan? Nah itu namanya perasaan itu sudah terlaksana belum? Belum. Tapi perasaan itu bisa mengendalikan pikiran.
gitu kan ya, itu sampai ke fisik gitu. Padahal belum makan itu. Terasa. Iya. Ya. Dua nanti kendala, kekuatannya ada di situ. Yang terakhirnya adalah kekuatan Quran. Ketika kita semakin paham Quran, maka kita akan termotivasi dari Quran ini. Maka akan mempengaruhi perasaan kita dan akan mempengaruhi pemikiran kita. Ketika tiga-tiganya kita bisa dijadikan satu energi yang kuat, maka kita bisa narik rezeki. Ya, bisa narik rezeki. Paham tidak? Nanti saya rinci satu-satu ya. Itu gambarannya seperti itu. Makanya lakukan aja dulu. Pertama nggak boleh seudon. Praktekkan dulu. Dagang pengen lakunya bagus, jangan pernah seudon sama pembeli. Pembeli rewel, jangan seudon. Nggak boleh seudon sama siapapun. Nyambung? Mau dicoba? Coba ya, insya Allah. Mudah-mudahan menaiki takdir. Ya, bukan takdir yang naikin kita, tapi kita yang menaiki takdir. Siapa yang melayani, dilayani. Itu rumusnya. Oke, lanjut Ibu, Pak. Tadi udah dibaca ya. Udah kan ayatnya. Kemudian di bawah ada riyadhah. Nah, maksud saya gimana caranya gitu biar rizki itu min haitsu la yahtasib. Itu yang kita mau kan ya. Terus Allah teh mencukupi apa yang kita mau. Terus kita patuh bahwa Allah itu punya rencana dan kita hanya menjalankan rencananya Allah. Itu kan butuh praktek ya, butuh realisasi dengan perilaku kita. Ya, silakan. Gitu. Nah, pertama di situ ada tamak kana. Makana apa tumakinu? Yang lebih pas kayaknya tumakinu ya, karena makana yumakinu. Kalau domirnya ya tumakinu bener, karena depannya tuh mu'annas. Halawatul hawa, halawatunya fa'il. Ya, yang bagus, yang bener tumakinu. Kalau tamakana domirnya huwa, nggak pas dengan fa'ilnya, karena fa'il itu harus matching dengan fiilnya, ya, dengan domirnya. Nyambung? Fa'ala yufa'ilu, makana yumakkinu. Kalau domirnya hiya jadi tumakkinu. Makanya halawatul hawa. Halawatu fa'il, hawa mudhaf ilaih. Nyambung? Minal qalbi. Minal qalbi. Iya, tumakkinu hawa halawatul hawa minal qalbi. Ya. Kemanisan hawa nafsu yang bersemayam atau menempati itu maknanya bersemayam. Minal qalbi di hati. Huwa dia adalah ad-da'ul idol. Ad-da'ul idoli. Idolu, dia adalah penyakit yang kronis. Huwa dianya apa? Halawatul hawa. Halawatul hawa. Ya. Iya. Adalah ad-da'ul idolu, penyakit yang kronis, gitu Pak. Penyakit yang kronis. Kalau tamakuni nggak bisa Pak. Kalau tamakuni apa? Fi'il apa? Artinya masdar. Enggak. Ini isim. Oh, kalau dijadikan nggak bisa, karena dia bekerja. Tamakun halawati. Berarti nanti tamakunu halawatil hawa, nggak bisa, karena dia bekerja. Fa'il, halawatulnya fa'il. Ya. Fa'il itu pelaku kan? Ya. Jadi kemanisan hawa nafsu bersemayam itu berarti bekerja dia.
bersemayam di hati, gitu Pak. Jadi nggak bisa dijadikan isim. Kalau jadikan isim tamakununnya ya, bener nggak Pak? Tamakunun. Jadi maknanya nggak gerak, gitu. Nggak gerak. Kalau ini gerak, jadi dia bersemayam di hatinya, dia adalah Buahnya jadi apa? apanya? Kalimat baru. Kalimat baru. Kalimat baru. Makanya tidak pakai hiya. Betul tidak? Ya. Kalimat baru. Jadi global. Bahwa apa tadi? Kemanisan hawa nafsu itu ketika bersemayam di hati, dia adalah gitu. Dia adalah penyakit yang kronis gitu. Sebab penyakit kronis itu macam-macam. Jadi tidak satu. Gitu. Paham tidak? Ya. Nanti ada 6 jurus ya. 6 jurus yang menyebabkan rizki seseorang itu ngikut. Makanya nanti malam Jumat tuh. Di antaranya itu hawa. Ada hawa itu. 6 jurus. Kalau kita pengen rezekinya ngikutin kita dan dia nyembah-nyembah atau nyembah-nyembah pengen diterima, kalahkan 6. Di antaranya si Eta ya. Ya, hadir besok. Ramaikan besok. Gitu ya. Insyaallah. Ya. Tahan ya. Nah, iya, ternyata kalau bersemayam di hati dia menjadikan penyakit yang kronis. Coba lihat bawahnya. Alladzi anzalad da'a huwallazi yunzilud dawa'a. Alladzi, dialah zat yang anzalad dawa. Anzalad da'a. Dialah zat yang dia menurunkan penyakit. Huwallazi, dan dialah alladzi, zat yang yunzilu, menurunkan ad-dawa'a, obatnya. Siapa dianya? Allah. Allah. Makanya Nabi pernah ditanya. Bukan Nabi pernah ditanya. Nabi memberitahu kepada para sahabat. Ini pertanyaan Nabi. Ala u'allimukum, tidak ada di situ. Ala u'allimukum ma da'akum wa ma dawa'akum. Maukah kalian aku beritahu apa penyakit kalian dan apa obat kalian? Nabi itu kalau mau nasihati izin dulu, Pak. Kita mau nasihatin istri juga izin dulu. Mah, mau nggak aku kasih tahu? Enggak, ngomong naon. Gitu kan? Jangan diterusin. Paling sulit tuh nasihatin istri sendiri. Cok, saya pakai sorban, pakai apa? Iya, pakai koko, pakai peci, terus manggil istri, mah ke rumah. Assalamualaikum, lari dia. Baru assalam dia udah lari. Naon? Beda sama ke bapak kan? Saya assalam ditanggapi waalaikumsalam. So ke istri sendiri. Lari mah. Benar tidak? Iya. Makanya kalau sama keluarga doain aja. Karena udah tahu modalnya semua. Orang kentutnya aja pak gede-gede dulu mah malu ya. Iya, itu modalnya udah tahu. Jadi kalau ngomongin juga jarang-jarang masuk. Terus gimana Ustaz? Doa ya. Paling enak. Rabbana hablana min ladunka thayyibatan. Terus Innaka samiul bukan. Rabbana apa itu? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Udah itu aja. Enggak terlaksana.
lebih baik. Ngerti? Berarti Allah memberikan yang terbaik ketika istri kita nggak bisa taat. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Apapun yang Allah berikan, alhamdulillah. Nah, tadi kan baru nikmat itu tidak mesti yang cocok. Kayak Bu Haji nih, Ibu Bu Wati, 4 hari nggak hujan-hujan, hujan terus 4 hari. Sesehan banyak nggak Bu? Banyak. Ya. Pas hari kelima tuh terang, hari kelima disampaikan semua yang 4 hari itu, ya kan? Bu Wati berangkat kerja, jam 2 hujan, nggak ada orang di rumah. Itu kira-kira alhamdulillah apa yang lain? Astagfirullah. Ya kan? Hujan itu rizki bukan? Rizki. Rizki kenapa dijadikan bala? Iya kan? Itu tuh kadang-kadang seperti itu. Udah jelas rizki, tapi kita nggak cocok yang Allah beri. Ya, sekarang belajar cocok apapun yang Allah beri. Gitu. Walaupun pahit. Ya, besok udah waktu di sana ya. Pemberian Allah tuh kadang khulwan, manis, kadang-kadang muron, pahit. Ada orang tuh di rumahnya kulkasnya tuh penuh terus buah-buahan, ayam, naon segala ayam. Senang kan berarti khulwan kan? Betul nggak Pak Haji? Tapi ada juga orang yang kulkasnya isinya cengek sama bawang, air putih. Tiap hari dibuka tuh isinya eta. Mau dijual malu kulkasnya, iya kan? Tapi ya istiqomah, ya berarti muron. Tapi kita tuh terima, gitu kan? Iya, itu namanya melayani takdir. Oh, saya tuh ditakdirkan nggak bisa ngisi kulkas, muron. Tapi terima kita. Suatu ketika kita yang naik takdir, isi yang banyak, terisi kalau kita sudah naik takdir. Orang rumusnya dilayani pasti, melayani pasti dilayani, gitu. Nah ketika melayani ini, kita punya istri tak adatnya, masya Allah, sabar seumurnya dia dan seumurnya kita, ya kan? Jangan mengorbankan kesenangan abadi, sabar, ikuti, yaudah. Maunya dia seperti apa? Ayolah, orang seumurnya dia kok. Kalau dia mati dulunya aku kawin lagi. Kan gitu. Kalau aku dulunya batas saya segini. Iya, sabarnya saya udah dibatasi oleh Allah. Udah selesai. Ya. Makanya semuanya adalah nikmat. Ya, makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Insyaallah. Terus Pak tadi. Jadi Nabi itu memberitahu, maukah aku beritahu kalian apa penyakit kalian dan apa obat kalian? Faqalu, para sahabat bertanya, menjawab, bala ya Rasulullah. Monggo ya Rasulullah, aku seneng gitu kan. Faqala Rasulullah menjawab, da'ukum adz-dzunub. Gitu. Apa tuh? Penyakit kalian itu dosa. Wadawa'ukum at-taubah. Itu obat kalian taubat, gitu Pak. Nyambung ya? Masya Allah. Terusin yang lain. Ini sekilas aja biar kita nggak bingung tadi. Tadi mana ya? Lupa. Alladzi anzalad da'a, zat, dialah zat yang menurunkan penyakit. Huwa alladzi atau huwa alladzi yunzilud dawa'a, dialah zat yang menurunkan obatnya, gitu. Makanya kalau kita sakit jangan minta sembuh, Allah yang pegang obatnya. Terus kita berobat boleh, untuk menunjukkan bahwa kita tuh lemah, karena kita tidak tahu, Allah yang tahu. Kayak tadi ketika dipecat dari kerjaan, jangan bersedih, jangan-jangan ini rencananya Allah yang baik, gitu kan? Makanya husnudzon selalu kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi. Huwa a'rafu, dialah Allah a'rafu, yang mengetahui, yang mengenali, yang lebih kenal boleh, bil maslahati,
terhadap kemaslahatan kita. Min ghairihi, dari selain Allah. Makanya di sini ditegaskan la tatahamma, janganlah engkau berprasangka buruk rabbaka, kepada Tuhanmu azza wa jalla fi fi'lihi fi fi'lihi, la tatahamma rabbaka azza wa jalla fi fi'lihi, janganlah engkau berprasangka buruk terhadap Tuhanmu azza wa jalla di dalam perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh Allah, jangan kita berprasangka buruk, karena Allah itu tidak menzalimi hambanya. Ingat itu, Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi ketika kita dibikin sengsara, dibikin sakit, itu dalam rangka memperbaiki kita. Ngerti nggak? Cuman kita suudon, nggak adil Allah teh. Si eta mah sehat terus gitu ya Pak Ji. Tara sholat tapi sehat terus, rezekinya teh lancar gitu. Kredit motor teh lancar, bayarannya pas kita mah di tiga bulan ditewak. Padahal sholatnya rajin. Jangan tatahamma, la tatahamma. Ya, makanya orang yang meminta itu berprasangka buruk sama Allah. Sudah dibagikan tapi dia masih minta. Gitu. Yang bombang. Terus apa yang harus diperbaiki? Nafsuka ula bitaham. Ini fathah ya, saya salah harokat. Bitahummi. Gitu. Bitahummi wallaumi min ghairiha. Wallaumi. Laumi. Laum itu apa artinya? Mencerca. Mencerca itu apa ya? Memaki. Iya. Tahumi, berprasangka. Jadi nafsuka. Nah, dirimu, ula dulu, dirimu dulu. Bit tahumi, dirimu dulu dengan prasangka. Maksudnya jangan-jangan aku nih, gitu. Wallaumi, caci diri sendiri, min ghairiha, sebelum min ghairi, dari selainnya. Kul, engkau katakanlah kepada diri, katakan kepada diri kita, al atau liman ato'a wal aso liman aso. Nah, itu. Jadi iya, dirimu dulu. Kalau mau berprasangka terhadap dirimu dulu, maksudnya gitu. Dan kalau mencaci ya dirimu dulu, gitu. Sebelum yang lain, maksudnya gitu. Min ghairiha. Kul, engkau katakanlah kepada dirimu. Nafsu itu hak, makanya ngerti nggak? Kul, engkau katakan pada dirimu, maksudnya gitu. Laha itu kembalinya ke nafsu kan. Katakan kepada dirimu, al atau pemberian itu, liman atau bagi orang yang taat, wal aso, dan tongkat itu liman aso, bagi orang yang bermaksiat. Kalimatnya tongkat, subhanallah. Al atau pemberian itu, liman atau pada orang yang taat. Wal aso, dan tongkat itu liman aso, kepada orang yang, maksudnya diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kenapa tongkat? Ya, bisa buat mukul, bisa buat petunjuk, ya, biar dia tegak akidahnya. Jadi kalau kita pengen serba diberi oleh Allah, taat, karena pemberian itu bagi orang yang taat. Ingat itu. Jadi kalau kita pengen diberi oleh Allah, doa-doa kita pengen diijabah oleh Allah, jadilah kita orang yang taat. Gitu. Kalau jadi orang yang maksiat, dipentung atau aso, itu tongkat itu. Makanya kiai-kiai dulu kan sering bawa itu ya. Sekarang kena hukum.
Kan saya nggak bawa tongkat. Bahaya ya Mas Budi. Kalau dikasih tongkat wah kabur dong. Itu bahasanya subhanallah. Al-ato liman ato'a wal aso liman aso. Nah di sini nih mulai. Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairin bi 'abdi khairin salabahu. Nah ini Bu, perhatikan baik-baik. Idza aradallahu, apabila Allah menghendaki, Allah menginginkan, Allah azza wa menginginkan bi 'abdi, pada seorang hamba khairin, baik, maka ujian yang diberikan adalah salabahu. Salaba, dia Allah mengambil miliknya, gitu. Jadi ketika Allah itu menghendaki hambanya itu baik, maka ujian yang diberikan itu salabahu, Allah mengambil miliknya, gitu. Ngerti tidak? Ketika diambil miliknya, fa'in sobaro, lalu jika dia sabar, rofa'ahu, Allah angkat derajatnya. Satu. Wa toyyabahu, dan jika dia sabar, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berikan, toyyabahu, Allah perbaiki kehidupannya. Perbaiki kehidupannya. Wa a'tahu, dan yang ketiga, Allah beri, Allah kabulkan doa-doanya. A'ta itu maknanya memberi, memberinya. Allah kabulkan semua doa-doanya. Wa aqnahu, dan Allah cukupkan kehidupannya. Tuh. Ngerti tidak? Kita suami pengen banget diperhatikan istri, tiba-tiba dicabut oleh Allah. Istri mah ada, tapi cemberut kalau ketemu, marah-marahin terus, nggak pernah menunjukkan kasih. Berarti kasih sayangnya dicabut tuh. Terus kita teh sabar. Fa in sabaro rofa'ahu. Nah, gitu. Saya tuh pengen punya anak teh soleh, dikasih anak teh. Mana adat-adatan gitu kan, salabahu, dicabut oleh Allah. Nggak mesti fisiknya. Fisiknya ada, kalau nyakitin terus enak nggak? Enak. Menjogrok fisiknya doang gitu kan, tahu-taunya tukang marahin, tukang malah ganggu ibadahnya, ya kan. Mau sholat disuruh lagi, mau sholat disuruh lagi. Dagang juga sama, hati-hati loh. Baru aja ada pembeli teh, ya, nah ya itu. Awas itu, ya. Allah ambil itu milik ketaatannya. Ambil nih, aku ganti dengan pelanggan-pelangganmu. Ayo sok coba dulu. Ternyata lalai dengan pelanggan-pelanggannya. Iya kan? Berarti tidak sabar. Tapi kalau sabar, sabar sedikit. Gitu. Atau gantian. Nah, mama yang layanin, saya mau jamaah ke masjid. Penting masalahnya. Penting. Lari. Wa in sabaro rofa'ahu toyyabahu, diperbaiki kehidupan. Boleh buktikan Pak? Kita kalau lagi taat-taatnya itu, Allah tuh ambil milik kita, ambil itu, tak sabar, ya kan? Awas loh, milik kita nggak mesti fisik, nggak mesti yang kelihatan, ya, yang tidak kelihatan pun bisa diambil oleh Allah. Nah itu ujiannya Pak, ujiannya, makanya kita coba. Itu bisa terjadi kalau bawahnya kita bisa. Coba bawahnya. Idza aroda an yudharo fadlahu. Idza aroda, apabila Allah menginginkan, an yudharo, dia menampilkan fadlahu, karunia-Nya, alaika, kepadamu. Nah gitu. Apabila dia Allah menginginkan tampil karunia-Nya, alaika, kepadamu. Nah, jadi kalau karunia itu miliknya kita, apa yang Allah lakukan? Khuliqo, diciptakan, itu pakainya majhul. Diciptakan laka untukmu. Apa yang diciptakan? Al-amalu, itu naibul fa'ilnya. Al-amalu. Niscaya amalan itu
diciptakan untukmu. Gitu. Kalau kita memang sabar itu miliknya kita, itu Allah ciptakan sabar itu buat kita. Nanti tidak. Tapi kalau misalkan bukan milik kita, Allah nggak ciptakan itu sabar buat kita. Orang lain bisa sabar, tapi kita marah-marah bawaannya. Padahal Nabi la taghdab walakal, jangan marah, kebahagiaan milikmu. Nabi lo yang ngomong. Jadi kalau kita pengen bahagia, hindari marah, gitu. Ya, jadi amalan sabar itu bakal kita bisa lakukan kalau itu diciptakan oleh Allah untuk kita. Kalau Allah menghendaki sabar itu milik kita, diciptakan untuk kita. Makanya kalimat berikutnya wa nasabahu ilaika. Nasabah itu hubungan. Allah menghubungkannya denganmu. Jadi terasa ringan. Kata orang lain mah, jadi suami sabar-sabar amat gitu. Kalau aku malah tinggalin perempuan kayak gitu itu. Maksud Memang gak ada yang lain apa? Bukan itu masalahnya. Kamu nggak tahu baiknya dia tuh sampai ke gila-gila sayang, gitu kan? Kembaliannya kamu nggak tahu. Kelihatannya plestra gitu kan ya? Tapi luar biasa dia. Wih, kamu nggak bakal tahu kalau bandingan dengan istrimu kembalian sini. Ngerti nggak maksudnya? Makanya aku bertahan. Gitu, ngerti tidak maksudnya? Nah, jadi sabar itu dan yang lainnya termasuk ngaji, Pak. Ngaji itu diciptakan oleh Allah. Kalau kita memang bisa ngaji. Ada orang yang ada di rumah nggak kerja hari ini, tapi tidak diizinkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah untuk ngaji. Ada kan ya? Banyak. Jadi diciptakan. Itu gayanya Ustaz Cuki, jangan ditiru gitu. Apa? Iya, paten itu jangan ditiru, awas. Ya. Nah, ini kenapa asal? Paham ya? Gitu Mas Anwar. Jadi kalau emang tidak diciptakan oleh Allah, kita nggak bisa melakukannya, Pak. Tahajud. Amalan itu kalau diciptakan oleh Allah untuk kita, bisa tahajud walaupun sip 2, Mas. Sip 3 ya? Sip 3 bisa tahajud. Ke WC bisa, karena diciptakan di WC. Tapi tahajud, gitu. Puasa juga sama. Ya, sayang istri, sayang anak, itu diciptakan. Amalan-amalan itu. Kalau Allah nggak ciptakan nggak bisa. Ya, jelas. Nah, mudah-mudahan kita diciptakan oleh Allah. Sabar itu diciptakan buat kita, sehingga ketika diambil oleh Allah karena menguji, Allah angkat derajatnya, Allah perbaiki kehidupannya, Allah ijabah doa-doanya, dan Allah cukupkan. Jelas Pak? Jelas ya? Nah, itu malam ini ya. Nanti kita coba paskan 9:30. Jadi ngaji itu yang penting 1 jam itu udah dapat target 60 tahun. ya tiap Kamis dapat 60 tahun. Percaya nggak? Saya. Nabi itu yang ngomong, ya percaya harus. Ada yang tanyakan? Ya. Langsung tadi yang ujung tadi, kalau Allah tidak menciptakan kondisi-kondisi seperti tadi yang kita diberikan kemampuan sabar atau kalau misalnya bisa